Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar menjawab secara bersama-sama soal pedagogik tentang teori belajar. Jadi sesuai judul di thumbnailnya, ini merupakan soal-soal pedagogik yang melegenda. Kenapa disebut melegenda? Karena di soal-soal teori belajar, pasti soal yang keluar ini rata-rata seperti inilah bentuknya, seperti itu. Jadi misalkan mencari di internet, mencari di channel YouTube, membaca-baca di modul, dan lain sebagainya, kita akan bertemu soal-soal seperti ini di bagian teori belajar ya, bagian pedagogik teori belajar. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan judul thumbnailnya, ini bisa jadi disebut sebagai soal pedagogik yang melegenda karena seringnya hadir soal-soal seperti ini di tes-tes yang akan dijalani oleh seorang guru. Jadi misalkan di tes SKB CPNS kan ada pedagogiknya. Pasti setiap orang akan mempersiapkan diri dan tidak akan lupa membaca soal-soal tentang teori belajar. Di tes P3K, di modul yang ada di P3K juga membahas tentang teori belajar, bahkan untuk di awal-awalnya seperti itu. Lalu di pretest PPG, di UP, di uji pengetahuan, semuanya mempersiapkan diri dan pasti tidak akan lupa untuk belajar tentang soal-soal teori belajar. Ya, jadi soal-soal yang sering muncul di teori belajar, nah ini ada 10 macam yang akan kita jawab bersama. Oke, akan kita coba ya. Dari soal yang pertama. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Oke, silahkan dijawab. Sudah ya? Maka jawaban yang benar adalah D. Konstruktivisme. Jadi apabila ada soal dengan kata kunci, siswa mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, dan kata kunci yang paling mudah diingat adalah membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, itu dilakukan biasanya dalam penerapan teori belajar konstruktivisme. Jadi siswa yang membuktikan, siswa yang membangun suatu pemahaman, nah seperti itu. Baik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Baik, sudah? Teori belajar ini seperti soal-soal teori belajar ini nih, kalau kita lihat sepertinya mudah, tetapi kadang menjebak ya jawabannya. Kok rasa-rasanya ini masuk, ini ke sini masuk, ke situ masuk gitu. Jadi kita memang betul-betul harus paham kata kuncinya masing-masing teori belajar. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Apa jawabannya? Iya, E ya, humanistik. Jadi di teori belajar humanistik ini, guru bukan hanya harus dapat mengajar dengan baik, namun bagaimana guru tersebut dapat membawa peserta didik atau dapat membawa siswa itu supaya bisa belajar dengan baik, dengan nyaman seperti itu.
Jadi kata kuncinya humanistik ini selain memanusiakan manusia, juga diimplikasinya atau penerapan dari teori belajar ini. Nah ini tadi guru tidak hanya melakukan kajian bagaimana cara mengajar yang baik, namun juga harus memikirkan bagaimana caranya peserta didik dapat belajar dengan baik dan nyaman seperti itu. Baik ya, oke. Kita jawab soal nomor 3. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar. A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Silahkan dijawab. Iya benar ya, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Jadi tadi kalau yang di nomor 1 tadi, bagaimana siswa membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, itu juga masuk ke teori konstruktivisme. Nah, sekarang soal nomor 3 ini juga. Jadi, apabila seorang guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik itu sendiri dalam belajar. Nah, itu termasuk ke dalam penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Selain membuktikan, juga membentuk pengetahuannya sendiri. Itu kata kuncinya ya, yang supaya lebih mudah diingat seperti itu. Jadi misalkan soal ini diubah menjadi soal cerita studi kasus seperti itu, ingat saja kata kuncinya. Misalkan ada siswa mencoba-coba, lalu siswa menguji benar atau tidaknya suatu hipotesis, lalu siswa membentuk pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru, seperti itu. Itu adalah termasuk dari implikasi atau penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Konstruk membangun seperti itu ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Baik, sudah? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, kognitif. Jadi ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan itu termasuk dalam teori belajar kognitif. Lanjut ke soal nomor 5. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Iya benar ya, jawabannya adalah C. Behavioristik. Oke, behavior, tingkah laku, perilaku. Jadi di teori behavioristik ini seseorang dianggap belajar atau siswa atau peserta didik dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku seperti itu. Jadi kalau tidak menunjukkan perubahan tingkah laku, dia tidak dianggap belajar. Jadi dianggap belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku atau perilaku. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik ya. Itu yang perlu diingat. Baik, kita masuk ke soal nomor 6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik,
D. Konstruktivistik atau E. Humanistik. Baik ya, ini tadi sudah dibahas di atasnya termasuknya ya. Pasti bisa ya, jawabannya adalah A. Behavioristik. Jadi behavioristik atau behaviorisme itu berhubungan dengan tingkah laku, perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku pada peserta didik, pada siswa, pada seorang individu seperti itu. Dan mengutamakan hubungan antara stimulus dan respon. Ingat, jika ada kata stimulus dan respon, maka tidak akan jauh-jauh dari behavioristik ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan berkomunikasi, D. Kemampuan berinteraksi, atau E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Silahkan pilih yang paling tepat. Oke, jawabannya adalah A ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Baik, kita masuk ke soal nomor 8. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Sudah? Iya, jawabannya yang betul adalah A ya, humanistik. Jadi kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Jadi seluruh komponen pendidikan itu kan tujuannya untuk membentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi itu masuk ke dalam teori humanistik ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, atau E. Sibernetik. Baik, apa jawabannya? Ya betul ya, jawabannya adalah A. Konstruktivistik. Jadi aliran konstruktivistik atau konstruktivisme ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Jadi kan tadi siswa yang membangun pemahaman, siswa yang membuktikan hipotesis, seperti itu. Jadi kalau teori belajar konstruktivisme ini dilaksanakan, maka siswa akan aktif kan dalam kegiatan belajar, aktif berpikir, mereka menyusun konsep-konsep, lalu memberikan makna tentang suatu hal yang dipelajari, seperti itu. Jadi, jika ketemu soal seperti ini, jawabannya adalah konstruktivistik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Saat ini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, atau E. Humanisme. Baik, benar ya, jawabannya adalah A. Sibernetik. Nah, baik. Teori sibernetik ini mementingkan teknologi informasi seperti internet, hal-hal yang serba online, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan lainnya.
Baik, selesai sudah 10 soal ini tadi, kita jawab bersama. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar berapa benarnya. Saya doakan semoga banyak benarnya. Artinya berarti pemahaman rekan-rekan semuanya, pemahaman Bapak Ibu semuanya sudah baik di bagian teori belajar. Itu adalah harapan saya dan doa saya. Baik, sampai sini saja pertemuan di pembahasan soal-soal tentang teori belajar. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online dan juga share informasi ini ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.